Assalamualaikum, selamat pagi. Apa benar dengan Ade Jimli? Iya, Nas. Saya cek dulu ya gelangnya. Ya. Coba sebutin nama dan tempat tanggal lahir Ade. Nama saya Teguh Jimli, lahir di Jakarta. Tanggal lahir saya 7 Februari 2006. Baik, benar ya dengan Ade Jimli. Benar. Perkenalkan, nama saya Nurse Pediatrisia yang sedang berdinas pada hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dan pengukuran tanda-tanda vital Ade. Nah, tujuan dari tindakan ini untuk melihat penampilan fisik Ade secara umum. Nah, dengan kurun waktu sekitar 10-20 menit dan dilakukan di sini. Apakah Ade bersedia? Bersedia, Nas. Apakah ada yang Ade ingin tanyakan atau butuhkan? Tidak, Nas. Kalau begitu, Nurse siapkan peralatannya dulu ya. Ya, Nas. Menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Pemeriksaan yang pertama adalah penilaian tingkat kesadaran klien. Klien terlihat sadar penuh atau komposmentis. Lalu menilai penampilan umum klien. Klien terlihat sehat, penampilan umumnya kulit tidak terlihat pucat, lalu berpakaian rapi dan tidak ada bau dari badan dan mulut. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah mengukur tinggi badan dan berat badan klien. Ade, nurse akan mengukur tinggi badan Ade terlebih dahulu ya. Alat yang digunakan berupa alat meteran. Ade tolong bantu nurse ya buat pegang ini di atas kepala Ade. Ya. Iya. Ya. Lalu selanjutnya Ade bangun untuk ditimbang dulu ya berat badannya. Ya, Nas. Ade bisa bangun sendiri atau mau nurse bantuin? Bisa sendiri, Nas. Lihat ke depan. Oke, sudah ya, Dek. Boleh tidur lagi. Baik, untuk hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan klien, tinggi badan klien 173 cm, lalu untuk berat badannya 59 kg.
Pemeriksaan selanjutnya adalah pengukuran tanda-tanda vital klien. Ade, sekarang nurse akan mengukur tanda-tanda vital Ade ya. Iya, nurse. Baik. Untuk pengukuran yang pertama adalah pengukuran suhu tubuh klien menggunakan termometer. Ade, sebelum nurse pasang termometer ini di ketiak Ade harus dibersihkan dulu. Mau nurse bantuin atau Ade bisa sendiri? Saya bisa sendiri, nurse. Ya, tisunya. Nurse pasang ya termometernya. Iya, nurse. Cepat dulu tangannya, lalu diapit. Baik, sambil nunggu termometernya berbunyi, nurse akan mengukur tekanan darah Ade ya. Iya, nurse. Untuk mengukur tekanan darah klien menggunakan alat yang biasa disebut tensi. Balikin tangannya dulu, dilurusin. Baik, termometernya sudah berbunyi, nurse ambil ya. Iya, nurse. Untuk pengukuran yang selanjutnya, nurse akan mengukur nadi Ade. Boleh pinjam tangannya, lalu ditaruh di atas perut sini. Sudah ya. Baik, untuk hasil pengukuran tanda-tanda vital Ade itu tadi suhu Ade itu 36,5 derajat Celcius, itu masih normal. Lalu untuk tekanan darah Ade itu 110/80 mm air raksa, dan itu masih normal juga ya, Dek. Lalu untuk nadi Ade itu sebanyak 80 kali per menit, dan itu masih normal. Lalu yang terakhir untuk penapasan Ade itu sebanyak 12 kali per menit, dan itu masih normal juga ya, Dek. Iya, nurse. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada kulit dan kuku klien. Untuk kulit, dilihat bahwa kulit klien tidak pucat, lalu tidak ada lesi atau luka. Lalu untuk palpasinya, kelembapan kulit klien itu tidak kering, lalu untuk suhunya masih normal. Dan untuk turgor kulitnya saat dicubit, nurse cubit ya, Dek. Iya, nurse. Saat dicubit, kulit klien kembali ke bentuk semula dengan cepat, berarti itu masih normal. Lalu untuk pemeriksaan kuku, boleh minta tangannya satunya, Dek.
Untuk pemeriksaan kuku klien tidak kehitaman dan bersih. Untuk palpasinya melakukan CRT atau berapa lama pengisian kapiler. Dengan cara kuku klien ditekan salah satunya, nurse tekan ya dek. Lalu dilihat berapa lama warna kuku klien itu kembali ke keadaan semula. Tekan. Baik, untuk kuku klien kembali ke warna semula kurang lebih 3 detik dan itu masih normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kepala dan rambut klien. Ade, selanjutnya nurse akan memeriksa kepala dan rambut Ade ya. Untuk itu Ade harus duduk. Mau nurse bantu atau Ade bisa sendiri? Saya bisa sendiri, nurse. Baik. Dilihat kepala klien berbentuk simetris, lalu tidak ada pemekakan. Lalu untuk rambut dilihat berwarna hitam. Untuk kebersihannya tidak ada ketombe atau kutu. Selanjutnya nurse akan menekan kepala Ade. Kalau ada yang sakit bilang ya dek. Iya, nurse. Apakah ada yang sakit? Tidak, nurse. Baik. Hasilnya untuk pemeriksaan kepala klien tidak ada nyeri tekan atau pembekakan. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian mata klien. Alat yang digunakan adalah pen light. Dilihat bahwa mata klien simetris, lalu untuk alis tidak ada lesi atau perdarahan, untuk kelopak mata tidak berwarna hitam, dan bulu mata terlihat bersih. Selanjutnya pemeriksaan konjungtiva klien ananemis, lalu untuk sklera berwarna putih bersih, dan selanjutnya untuk meriksa refleks pupil klien menggunakan pen light. Dilihat ke cahayanya ya dek. Baik, untuk hasilnya refleks pupil klien masih normal karena mengikuti arah cahaya yang saya arahkan. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada mulut klien. Ade, nurse periksa dulu ya mulutnya. Iya, nurse. Bilang A. Baik, dilihat bahwa mukosa klien berwarna pink kemerahan, lalu untuk giginya tidak ada lubang atau karang gigi, dan di gusi tidak ada sariawan atau perdarahan. Lalu untuk bibirnya nurse tekan, kalau ada yang sakit bilang ya. Apakah sakit? Tidak, nurse. Baik. Untuk hasil pemeriksaan mulut klien tidak ada sariawan, lalu perdarahan pada gusi, lalu giginya bersih, dan untuk bibirnya tidak ada luka atau nyeri tekan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian hidung klien. Dilihat hidung klien terlihat simetris, lalu nurse akan pencet hidung Ade. Kalau ada yang sakit bilang ya dek. Iya, nurse. Apakah ada yang sakit? Tidak, nurse. Baik. Untuk hasilnya, pemeriksaan hidung klien tidak ada nyeri tekan atau pembekakan pada hidung. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada telinga klien. Dilihat bahwa daun telinga klien simetris, lalu tidak ada lesi atau pembekakan. Apakah sakit, adek? Iya, nurse. Baik. Untuk hasilnya, telinga klien masih normal karena tidak ada pembekakan atau nyeri tekan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian leher klien. Dilihat bahwa leher klien simetris, lalu tidak ada pembekakan. Lalu letak trakea juga tidak ada perubahan. Nurse tekan, apakah ada sakit, dek? Tidak, nurse. Baik. Untuk hasilnya pada leher klien itu masih normal karena tidak ada pembekakan atau perdarahan. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian toraks klien. Ade, nurse akan periksa dada Ade. Untuk itu Ade bisa tiduran lagi ya. Iya, nurse. Bisa sendiri atau mau nurse bantu? Saya bisa sendiri, nurse. Untuk pemeriksaan bagian toraks klien, alat yang digunakan adalah stetoskop.
Baik Ade, sebelumnya apakah Ade bisa membuka jaketnya terlebih dahulu? Oke, nurse. Bisa sendiri atau mau nurse bantu? Saya sendiri, nurse. Oke. Baik, dilihat pada bagian dada klien tidak ada luka atau lesi, lalu dada terlihat simetris, tidak ada pemekakan. Untuk warnanya juga sama dengan warna kulit lainnya. Nurse akan menekan dada Ade, kalau ada yang sakit bilang ya Dek. Oke, nurse. Apakah ada yang sakit? Tidak, nurse. Baik, berarti pada dada klien tidak ada nyeri tekan atau massa. Untuk suara lapang dadanya klien juga itu sonor atau normal ya. Selanjutnya, pemeriksaan suara nafas klien menggunakan stetoskop. Baik, untuk hasilnya suara nafas klien itu vesikuler atau normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada jantung klien. Alat yang digunakan sama seperti pemeriksaan toraks, yaitu stetoskop. Baik, untuk hasilnya suara dan irama jantung klien itu masih normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian abdomen klien. Dilihat bahwa abdomen klien tidak ada pembekakan dan simetris. Lalu saat ditekan apakah ada yang sakit, Adek? Tidak, nurse. Baik, berarti tidak ada nyeri tekan ya. Selanjutnya saya akan mendengar bising usus klien menggunakan stetoskop. Untuk hasilnya, bising usus klien masih normal. Selanjutnya adalah perkusi pada bagian abdomen klien atau di bagian hepar klien. Ade bisa tegukin kedua kakinya dulu ya. Ya, nurse. Apakah ada yang sakit, Adek? Tidak, nurse. Baik, artinya tidak ada pembesaran pada bagian hepar klien. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian genitalia dan anus klien. Dilihat bahwa pada bagian genitalia klien itu bersih, tidak ada pendarahan atau luka. Lalu untuk pada bagian anus klien itu tidak ada massa dan tidak ada pembesaran pembuluh darah. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan pada bagian ekstremitas klien. Yang pertama adalah bagian ekstremitas bawah atau kaki. Alat yang digunakan adalah reflex hammer. Nurse buka ya deh selimutnya sebagian. Iya, nurse. Dilihat bahwa pada bagian jempol klien ada luka tetapi sudah diberikan perawatan luka. Dan pada bagian kaki klien tidak ada luka atau pendarahan ya. Selanjutnya menggunakan reflex hammer untuk periksa refleks otot klien. Apakah sakit? Sakit, nurse. Yang satunya apakah sakit? Sakit, nurse. Baik. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan sendi kaki klien. Adek, nurse akan memutar pergelangan kaki Adek. Kalau ada yang sakit bilang ya Dek. Ya, nurse. Apakah sakit? Tidak, nurse. Yang satunya apakah sakit? Tidak, nurse. Baik. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas klien atau tangan.
Dilihat bahwa pada lengan klien itu tidak ada luka, yang sebelahnya juga tidak ada luka atau pendarahan ya. Lalu untuk mengukur sendi Ade, Ade bisa angkat salah satu tangan Ade secara bergantian ya, Dek? Iya, nurse. Apakah ada yang sakit? Tidak, nurse. Yang satunya? Tidak, nurse. Untuk hasilnya pada bagian ekstremitas klien itu tidak ada luka atau pendarahan dan untuk sendinya masih normal. Baik, Adek, tindakan pemeriksaan fisik dan pengukuran tanda-tanda vital Adek sudah selesai. Bagaimana perasaan Adek? Baik-baik saja, nurse. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang dibutuhkan? Tidak, nurse. Kalau Adek ada yang dibutuhkan, Adek bisa memencet bel yang ada di samping kiri tempat tidur Adek ya. Iya, nurse. Kalau tidak ada, nurse pamit untuk kembali ke nurse station ya, Dek. Iya, nurse. Terima kasih ya. Baik, sama-sama, Dek.